dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dulu nanyanya itu lagi, aduh. Bunda ini gimana orang sama Enggak, gini. Aku nggak mau bahas itu lagi tuh kenapa? Karena bagi aku udah selesai gitu kan. Nggak perlu ada juga yang di apa? Nggak perlu ada yang di. Aku kan kemarin udah beberapa teman yang kelumian kan udah aku ada ngomong kan, pas aku mau pulang aku udah ngomong sedikit permasalahannya gitu. Aku juga nggak mau ini perpanjang juga, nanti kesian ke anaknya loh gitu. Maksudnya udah biarin. Alhamdulillahnya sih dengan aku sedikit kemarin ada ngomong ke teman-teman yang datang juga, alhamdulillah, mudah-mudahan bapak itu juga nggak ada apa ya untuk mau preskon macam-macam lagi ya gitu, karena kan kayak aku bilang tadi, preskon membawa anak di bawah umur itu dengan menuliskan kebohongan itu kan nggak baik ya gitu. Jadi alhamdulillah sih akunya udah lebih lega juga, kayak mungkin ini Allah memberikan aku jawaban yang aku kan awalnya gitu sempat kejadian kemarin tuh aku tuh sedih banget gitu, sedih, tapi mendengar kemarin ada itu tuh alhamdulillah mungkin aku tuh bersyukur karena oh mungkin Allah tuh memberikan aku jadi lega gitu. Leganya adalah aku jadi nggak kepikiran lagi gitu, maksudnya dia yang minta keluar, tadinya kan aku pengennya dia tetap di sana gitu, sekarang dia udah, aku merasa kayak udahlah tugasku mungkin sampai di sini, aku juga udah jadi lega gitu. Kalau kemarin tuh masih sedih karena biasa bareng gitu kan, terus tiba-tiba kita kayak sampai ada masalah masuk media kayak gini kan. Aku cuma minta tolong ini ke teman-teman sih, paling aku kan tuh punya anak-anak, ada 4 anak gitu, bahasanya judulnya kalian itu sangat merugikan aku, sampai aku nih iklan semalam hampir bukan di cancel tapi sampai dipertanyakan gitu, ada di chat tiba-tiba itu Ashanti kok, udah aku alhamdulillah lagi kayak begini bisa dapat rezeki, terus tiba-tiba ada judul yang Ashanti telantarkan anak, Ashanti apalagi tadi judulnya yang Ashanti apalah macam-macam, itu jujur kan pasti merugikan pihak saya juga gitu, karena kemarin sampai ditanya itu kok ada masalah sih gitu ya, walaupun nggak dibatali tapi kan tetap aja kayak gitu mungkin ke depan bisa jadi nggak enak. Tapi kalau bagi aku yang paling penting adalah anak-anakku gitu, Arsi udah bisa baca, udah bisa buka-buka dia nggak pernah aku kasih medsos sih, udah buka YouTube, tapi tuh nanti ke depan takut aja dia baca, ih bunda kok ada judul kayak gini gitu, Arsya, kalau Aurel udah lebih paham lah gitu. Jadi aku cuma mohon udahlah, kalau maksudnya jangan demi dibaca tapi judul-judulnya tuh yang membuat orang tuh jadi dibacanya kurang nyaman lah gitu, itu aja sih. Kalau bagi aku udah selesai, aku memaafkan kan, kita manusia, sesama manusia harus memaafkan, karena kalau sampai sini aja aku maafkan, tapi kalau misalnya masih terus membuat statement lagi yang nggak jelas ya, aku punya bukti banyak juga untuk bisa melakukan yang lebih jauh. Tapi bagi aku, kita lagi begini, kondisi lagi nggak bagus, kita semua lagi di saat pandemi ini semua pasti lagi nggak enak, jadi kita baiknya ya selagi aku masih bisa menahan diri, aku memaafkan, dan mudah-mudahan nggak ada lagi berita-berita yang harus nulis kata-kata yang udah nggak tahu apa-apa tapi tahu gitu. Bun, nanti bisa dipastikan Putra dan Aulia tidak dalam asuhan Bunda lagi mulai. Oh, Aulia masih. Oh, Aulia masih, berarti Putra saja. Aulia nggak bermasalah. Mas Okay. Aku punya 3, aku ada beberapa anak-anak. Gini, aku jadi anak asuh deh nyebutnya ya. Gini, karena aku memang tidak pernah berniat mengangkat anak menjadi anakku untuk tinggal bersama aku tuh, aku nggak pernah. Maksudnya aku punya 4 anak. Jadi aku mengasuh anak tuh memang niatnya untuk membantu gitu, niatnya sosial aja, bukan pengen untuk mengangkat anak untuk tinggal di rumah untuk bareng tuh, bukan begitu. Memang niatnya aku adalah jadi bukan mengangkat kali, jadi asuh ya gitu, anak asuh gitu, supaya yang nggak mampu, yang nggak bisa sekolah yang tinggi, yang punya niat yang bagus. Aulia alhamdulillah nilainya bagus, udah nggak ikut mulung lagi,
sekarang dia masih daring, masih online, tapi masih sekolah di pesantren yang aku kasih gitu. Dan alhamdulillah nanti mudah-mudahan mudah-mudahan nanti di bulan, tadinya harusnya Februari ini udah masuk Aulia, cuma karena ada yang ada apa gitu di pesantren, jadi diundur lagi di bulan Maret. Jadi kalau Aulia pribadi sih nggak ada masalah, selagi anaknya nggak minta keluar nggak mungkin aku keluarin. Dia jahat banget, enggak. Anaknya masih berkuliah, sekolah, alhamdulillah di pesantren yang bagus gitu ya, bukan pesantren yang ala-ala. Pesantrennya pun 3 jam dari Jakarta, yang tidak gampang aku datengin juga, karena aku pengennya supaya dia nggak gampang pulang kan, karena kan di sana nggak bisa. Mungkin gini, buat anak yang biasa hidupnya di bebas, untuk di pesantren tuh pasti nggak nyaman. Karena apa? Harus sholat subuh bangun, habis itu nggak boleh megang handphone, sholat 5 waktu, ngaji dan lain-lain. Kalau anak yang nggak niat kan pasti nggak mau ya. Kalau Aulia dia memang cita-cita dia mau jadi dokter, bunda aku pengen jadi dokter, pengen bantu keluarga. Jadi dia nggak ada masalah, nanti nggak masalah. Aulia dan lain-lain, alhamdulillah nggak keluar, masih di pesantren yang sama. Kemarin juga dari pihak pesantren mengasih support ke aku gitu, dan mereka juga sedih sih dengan kejadian ini, karena mereka yang paham banget dari awal masuk udah banyak sekali drama yang terjadi gitu. Jadi mereka tetap sabar, karena aku bilang tolong dong jangan sampai anak ini akhirnya harus bisa ini, akhirnya bisa gitu. Pas pulang pas di pesantren awal-awal sakit terus, abis itu aman. Pas pulang karena COVID, karena harus pulang, nah udah dari situ nggak tahu ada kenapa yang masukin, dari situ lah minta berhenti lagi gitu. Tadinya selama di pesantren cuma sakit ini, sakit itu doang, tapi nggak dia masih bisa lah, orang-orang di pesantren masih bisa untuk bisa menangani gitu. Karena pesantrennya bukan pesantren yang bagus, pesantren yang memang kita juga milih pesantrennya yang ada ekskulnya. Mereka tuh ada, kalau lagi COVID mungkin nggak tahu ya, lagi ada berenang, ada macam-macam gitu. Ada pengaruh orang nggak sih mungkin? Kenapa? Ada pengaruh orang lain mungkin? Ya nggak tahu ya, jangan, kan kita nggak boleh seuzon. Tapi menurut kesaksiannya dia waktu terakhir kali ada bikin video sama aku, yang akhirnya aku tarik videonya, karena menurut aku takut dia dibully gitu. Tapi bener yang aku takutkan terjadi lagi gitu. Tapi udahlah. Apa namanya tadi aku bilang ya, ada video yang kita panggil keluarga Aulia, keluarga Putra, ada kakaknya juga. Kita udah bilang bahwa yakin, gak nyesel, begini loh, begini, tapi dia tetap sepertinya enggak, aku mau disekolahin sama kakak-kakaan aku. Dia nggak nyebut nama siapa, jadi ya udah oke. Cukup lah, maksudnya kan nggak mungkin kita terus-terusan merayu gitu. Akhirnya alhamdulillahnya pesantrennya, biasa kan kalau kita ngasih uang pangkal buat satu anak, angus nggak kalau anaknya keluar? Oh iya. Angus ya, alhamdulillah banget. Pesantrennya baik banget, makanya dia bilang gini, Bun, aku bilang aku kan akan ke depan tadinya tuh banyak mau ambil anak asuh lain, boleh nggak dialokasiin aja kalau misalnya aku ketemu jodoh lagi dengan anak lain yang memang niat untuk pesantren. Mereka dengan aku baik banget, mereka bilang oke bunda, nggak apa-apa gitu. Jadi tuh ceritanya gitu. Udah maaf sama kakak-kakaknya berarti ya? Kakak bukan kakak benernya ya, kakak-kakaan ya. Kalau kakak benernya ya saya nggak bisa cerita lah. Kakak benernya aja paham banget kondisi yang sebenarnya gitu. Malah dia ya itu nanti ditanyain ke kakaknya aja. Cuma kalau kakak-kakaknya kan saya nggak kenal, makanya yang ngobrol kemarin aku tuh nggak kenal siapa, bertahun-tahun. Katanya kan kenalnya setahun lebih dulu daripada aku. Ya tapi aku nggak pernah lihat keberadaannya sih, jadi nggak kenal juga saya gitu. Walinya Oh nggak paham. Bunda maaf kalau boleh tahu, selain Ya udah, jangan nanya dia selain lagi. Aulia sama Putra ada berapa yang Bunda Ya, kalau anak aku asuh? ngomong kan aku jadinya ini mas, apa namanya? Kan kita nggak boleh gini. Saya itu dari zaman dulu ada anak namanya Yesti di Sumba. Kalau yang ngikutin pasti paham. Itu jauh sebelum YouTube, sebelum mungkin nggak tahu deh. Pokoknya jauh lah sebelum itu kita udah melakukan hal-hal kayak cerita gini. Sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi maksudnya
ada rezeki lebih kan, kita membantu orang tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan secara ikhlas gitu sebenarnya gitu, dan bukan buat konten gitu. Kalau konten ya selama aku sama dia berapa konten aja gitu kan bisa dilihat aku, dan kalau memang cuma konten aku dijelasin ke dia, Put, kalau kamu dipengaruhi kakak-kakak yang kamu bilang itu buat konten, kamu coba ngapain Bunda kuliah sekolahin 3-4 jam dari Jakarta, selama di pesantren nggak bisa bikin konten kan Bunda gitu. Niat aku memang benar-benar hanya pengen anak ini bisa jadi orang yang sukses daripada dia sekarang sambil sekolah. Terus iya kalau cuma jualan cilok, aku dengar kan belakangan dia ada banyak yang nggak tahu lah gitu, tapi mungkin itu jalan hidupnya yang dia inginkan, jadi kita juga nggak bisa memaksakan ya. Bun, ini soal Bunda, jadi ini niatnya berbuat baik tapi mungkin ada jadi dampak negatif. Nggak boleh. Di awal saya manusia biasa pasti berpikir kok kita punya niat baik justru kita jadi yang salah gitu. Tapi kalau menurut aku mau berbuat baik kan nggak semua orang akan kayak begini gitu loh. Alhamdulillahnya kayak yang lain, yang Aulia, pas aku panggil orang tuanya malah ya Allah Bunda, kalau dari kami itu luar biasa, sangat bahagia anak kami bisa sekolah yang layak, bisa sekolah yang tinggi, insya Allah bisa jadi dokter sesuai dengan yang diimpikannya dia gitu. ya. Bunda, mungkin Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.